Siklus menstruasi merupakan perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita setiap bulannya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi meluruh keluar dari vagina. Siklus menstruasi pada tiap wanita berbeda-beda dan biasanya terjadi di antara 21 sampai 35 hari. Meski demikian, rata-rata siklus menstruasi adalah sekitar 28 hari. Pada dasarnya, siklus menstruasi terbagi menjadi beberapa fase yang dipengaruhi oleh 5 jenis hormon dalam tubuh, yaitu 1. Gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Hormon pelepas gonadotropin atau GnRH merupakan hormon yang diproduksi di otak. Hormon ini berperan penting dalam memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein yang mempengaruhi proses pematangan dan pelepasan sel telur. 2. Hormon perangsang folikel atau follicle stimulating hormone FSH. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Hormon FSH diproduksi di kelenjar pituitari yang terletak di bagian bawah otak. 3. Hormon estrogen. Hormon yang diproduksi di ovarium ini memiliki peran yang begitu penting, terutama dalam proses ovulasi. Tidak hanya itu, hormon estrogen juga berperan dalam perubahan tubuh remaja pada masa pubertas dan terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. 4. Luteinizing hormone atau LH. Serupa dengan hormon FSH, hormon lutein ini juga diproduksi di kelenjar pituitari yang berfungsi untuk merangsang ovarium dalam proses pelepasan sel telur. 5. Hormon progesteron. Hormon progesteron bekerja sama dengan estrogen berperan dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Hormon ini juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Secara umum, ada 3 fase dalam siklus menstruasi, yaitu fase menstruasi, fase proovulasi, dan ovulasi, serta fase pramenstruasi. Berikut ini adalah penjelasannya. Fase 1 menstruasi. Fase menstruasi terjadi selama 3-7 hari. Pada fase ini, lapisan dinding rahim dan sel telur akan meluruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi ini bisa berkisar antara 30-40 ml. Selama 3 hari pertama, darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak. Pada masa ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri atau kram di bagian panggul, perut, dan punggung. Kondisi ini biasanya dipicu oleh kontraksi rahim yang terjadi karena adanya peningkatan hormon prostaglandin selama menstruasi. Meski memicu rasa sakit, kontraksi yang terjadi selama menstruasi sebenarnya berfungsi untuk mendorong dan mengeluarkan lapisan dinding rahim yang luruh menjadi darah menstruasi. Selain itu, wanita yang sedang haid juga bisa mengalami gejala lain seperti perubahan mood, sakit kepala, dan perubahan nafsu makan. Fase 2, proovulasi dan ovulasi. Pada fase proovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Proses penebalan rahim berfungsi untuk mempersiapkan rahim agar bisa ditempati oleh sel telur bila terjadi pembuahan oleh sperma. Proses ini bisa terjadi pada masa subur atau ovulasi. Pada saat ovulasi, folikel yang dominan akan pecah dan mengeluarkan sel telur, kemudian bergerak menuju rahim melalui tuba Fallopi. Sel telur tersebut dapat dibuahi hingga 24 jam setelah dikeluarkan. Untuk menjamin keberhasilan program membuat anak, ada baiknya Anda melakukan hubungan intim dengan pasangan pada fase ini atau menjelangnya. Sebab masa ovulasi adalah waktu terbaik yang memungkinkan terjadinya pembuahan. Samping itu, sperma dapat bertahan kurang lebih selama 3-5 hari di dalam rahim. Fase 3 pramenstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini karena folikel yang pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk corpus luteum. Corpus luteum sendiri adalah jaringan yang terbentuk di ovarium dan berperan dalam produksi hormon progesteron yang membuat lapisan dinding rahim semakin tebal. Jika tidak terjadi pembuahan, Anda akan mulai merasakan gejala pramenstruasi atau PMS seperti emosi tidak stabil dan perubahan kondisi fisik seperti nyeri dada, payudara, pusing, cepat lelah, atau perut kembung. Selain gejala tersebut, corpus luteum akan mengalami
degenerasi dan berhenti memproduksi progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, kadar progesteron dan estrogen akan menurun. Lapisan dinding rahim juga akan luruh hingga menjadi darah menstruasi. Fase-fase tersebut normalnya berlangsung secara teratur setiap bulannya.